selalu menyajikan hal-hal yang mengejutkan. Pesta terbesar di dunia sepak bola ini selalu menarik minat bagi semua insan sepak bola dunia. Dan di luar unsur kompetisi, ada hal-hal berbau mistis yang menjadi salah satu daya tarik dari pesta sepak bola ini. Salah satunya adalah kutukan juara bertahan Piala Dunia yang selalu gagal lolos dari babak grup. Kutukan ini mulai muncul pada perhelatan Piala Dunia 2002. Kala itu, Prancis yang menjadi juara bertahan setelah memenangi juara dunia tahun 1998 secara mengejutkan gagal lolos ke babak grup. Prancis tergabung dalam grup A bersama Denmark, Uruguay, dan juga Senegal. Secara mengejutkan, Prancis tidak lolos dari babak grup yang sebenarnya relatif ringan untuk Prancis. Sebagai status juara bertahan, tentu hal ini sangat memalukan. Dan bukan hanya itu saja, Prancis tidak bisa mencetak satu gol pun pada pertandingan di grup A tersebut. Prancis harus menyerah dari Senegal dengan skor 1-0, lalu bermain imbang melawan Uruguay, dan terakhir harus mengakui keunggulan tim dinamit Denmark dengan skor 2 gol tanpa balas. Sebuah kejutan yang membuat Piala Dunia 2002 di Korea, Jepang menjadi lebih menarik. Apalagi Prancis masih memanggil para pemain yang mampu membawa Prancis menjadi juara di 98. Kala itu, Roger Lemerre membawa Zinedine Zidane, Yuri Djorkaeff, hingga Fabien Barthez. Kutukan tidak terjadi di tahun 2006 kala Piala Dunia digelar di Jerman. Kali ini, Brazil yang menjadi juara bertahan mampu tampil jauh lebih baik dibandingkan Prancis di 2002. Pada babak grup, Brazil mampu menyapu bersih kemenangan di 3 laga tersebut. Brazil mengandaskan Kroasia, Australia, dan Jepang. Di babak 16 besar, Brazil mengandaskan Ghana. Baru di babak perempat final, Brazil harus takluk dari Prancis dengan skor tipis 1-0. Kutukan kembali terjadi di ajang Piala Dunia 2010. Italia menjadi juara bertahan setelah mampu mengalahkan Prancis di babak final Piala Dunia 2006 melalui babak adu penalti. Namun, penampilan Italia di Piala Dunia 2010 bertolak belakang dengan penampilan mereka di tahun 2006. Marcelo Lippi masih menjadi alenator Gli Azzurri pada perhelatan tersebut. Hanya saja, Italia di Piala Dunia 2010 mengalami banyak perubahan. Praktis, performa mereka tidak sehebat tahun 2006. Fabio Cannavaro yang dipercaya menjadi kapten sudah menurun jauh. Alhasil, Italia hanya meraih 2 poin dari 3 laga grup. Italia hanya bermain imbang melawan Paraguay dan New Zealand, serta secara mengejutkan takluk dari Slovakia. Gli Azzurri harus puas menjadi juru kunci di grup F. Piala Dunia 2014 juga menyajikan kutukan bagi juara bertahan, yaitu Spanyol. La Furia Roja yang berhasil mengalahkan Belanda di babak final Piala Dunia 2010 melalui perpanjangan waktu harus rela pulang lebih awal di Piala Dunia 2014. Spanyol tergabung di grup B bersama Chili, Australia, dan rival mereka di Piala Dunia 2010, Belanda. Secara mengejutkan, Spanyol diluluh lantakan Belanda dengan skor telak 5-1. Lalu di laga berikutnya, anak asuh dari Vicente del Bosque ini harus mengakui keunggulan Chili. Praktis, laga melawan Australia tidak terlalu penting untuk Spanyol karena La Furia Roja sudah dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar. Pada laga terakhir tersebut, Spanyol menang 3 gol tanpa balas. Dari Piala Dunia 2014 bergulir ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Kali ini yang menjadi korbannya adalah Jerman. Skuad asuhan Joachim Löw ini difavoritkan bisa mengatasi kutukan tersebut. Pasalnya, tim Der Panzer ini memiliki segudang pemain muda dan juga beberapa pemain senior yang mempunyai pengalaman yang cukup.
Akan tetapi, status tim favorit ternyata tidak memuluskan langkah Jerman lolos ke babak 16 besar. Pada laga perdana, secara mengejutkan Jerman dikandaskan oleh Meksiko. Mereka sempat memiliki asa kala mengalahkan Swedia di laga kedua melalui pertarungan ketat. Harapan Jerman cukup besar. Pasalnya, Jerman akan melawan Korea Selatan yang sudah pasti tersingkir karena kandas di 2 laga awal. Namun, bola itu bundar. Apa yang terjadi di lapangan tidak bisa ditebak. Jerman yang memiliki skuad jauh lebih baik dari Korea Selatan harus kandas dengan skor 2 gol tanpa balas. Dengan hasil ini, Jerman dipastikan harus pulang bersama Korea Selatan. Dan skuad Joachim Löw duduk di posisi juru kunci. Sementara Prancis pada awal Piala Dunia 2022 mendapatkan ancaman dari kutukan sebagai juara bertahan. Bukan tanpa alasan, 3 juara bertahan sebelumnya yaitu Italia, Jerman, dan Spanyol harus kandas. Mereka memiliki skuad yang tidak bisa dipandang remeh, namun akhirnya mereka kandas. Bayang-bayang kutukan tersebut semakin menjadi-jadi setelah Paul Pogba dan juga N'Golo Kante harus absen hingga akhir musim karena cedera. Lalu, Benzema yang sudah bisa kembali ke skuad ayam jantan ini juga harus menepi hingga akhir tahun 2022 ini akibat cedera yang dialaminya. Belum lagi, Mike Maignan yang menjadi andalan untuk menggeser posisi Hugo Lloris belum sembuh dari cederanya kala membela AC Milan. Ditambah lagi, hawa-hawa kutukan semakin terasa ketika mulai memasuki pekan-pekan pertama Piala Dunia. Christopher Nkunku yang dibawa Didier Deschamps harus cedera dan tidak bisa ikut skuad Prancis. Setelah Nkunku, Lucas Hernandez harus pulang karena cedera ACL pada laga pertama. Beruntung, sang adik Theo Hernandez mampu tampil optimal. Ternyata kutukan tersebut justru membuat Prancis semakin kuat. Les Bleus mampu menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar. Anak asuh Didier Deschamps ini mengalahkan Australia dan juga Denmark. Hanya di laga terakhir, Prancis takluk dari Tunisia. Kekalahan ini cukup dimaklumi karena Didier Deschamps melakukan rotasi di starting line up Prancis. Di babak 16 besar, Prancis mampu menundukkan Polandia dengan skor 3-1. Pada laga tersebut, Olivier Giroud mampu mencetak rekor sebagai top scorer Prancis dan membawa Prancis lolos ke babak 8 besar untuk menghadapi Inggris. Les Bleus mampu menyamai raihan Brazil sebagai juara bertahan Piala Dunia yang lolos ke babak 8 besar di masa tahun 2000 ke atas ini. Jika Prancis mampu melangkah ke babak selanjutnya, maka kutukan status juara bertahan di Piala Dunia semakin tidak berlaku lagi untuk Prancis. Dan anak asuh Didier Deschamps berpeluang mempertahankan gelar Piala Dunia serta menjadi tim pertama yang mampu melakukannya. Mampukah anak-anak Les Bleus mencetak rekor? Itulah informasi spesial dari Berita Bola Viral. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dapat update berita bola viral terbaru dari kami.